Desa dipenuhi sukacita pernikahan Ardi, sang pembunuh. Namun firasat buruk mulai terasa. Saat ijab kabul diucapkan, listrik mendadak padam. Suara nyanyian sedih dari sumur mengisyaratkan datangnya malapetaka. Siti, calon mempelai wanita, tiba-tiba berdiri dengan tatapan kosong, dirasuki arwah Kanti yang siap menuntut balas. Pengantin berdarah. Petir menggelegar, membelah langit yang kelam. Diiringi hujan yang begitu derasnya, angin berhembus kencang, meliuk-liuk di antara dahan pohon, menambah suasana yang mencekam. Udara dingin menusuk tulang, namun tak sedikit pun mengubah niat Mbah Wiryo untuk beranjak dari makam di tengah hutan. Lelaki tua berumur setengah abad itu berdiri kokoh, tak peduli pada rintik hujan yang membasahi pakaian lusuhnya. Di bawah guyuran hujan dan kilat yang menyambar, wajahnya yang keriput terlihat tegang, matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Anakku, anakku, bangunlah. Ayah datang menjemputmu, dendam ini akan terbalas. Bisiknya, suaranya parau, hampir tenggelam dalam deru hujan. Tangannya yang bergetar memegang sebuah keris pusaka warisan turun-temurun yang memiliki kekuatan gaib. Mulutnya terus berkomat-kamit, merapalkan mantra-mantra kuno yang ia pelajari dari leluhurnya. Mbah Wiryo tahu, apa yang ia lakukan adalah perbuatan terlarang, melanggar batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun, rasa sakit dan dendam yang membara di hatinya lebih kuat dari rasa takut. Ia harus membalaskan dendam atas kematian putrinya, Kanti, yang tewas mengenaskan di tangan kekasihnya sendiri. Seorang pemuda bernama Ardi dari kampung sebelah. Kanti, putri semata wayang Mbah Wiryo, adalah seorang gadis yang baik dan polos. Ia jatuh cinta pada Ardi, seorang pemuda yang tampan namun berhati busuk. Ardi hanya menjadikan Kanti sebagai pemuas nafsu hingga Kanti hamil. Saat Kanti meminta pertanggungjawaban, Ardi menolak dan melenyapkannya dengan kejam, lalu menguburkan jasadnya di tengah hutan untuk menutupi jejak. Mbah Wiryo yang menemukan jasad putrinya merasa malu dan sakit hati yang teramat dalam. Ia bersumpah akan membalas perbuatan Ardi. Tiba-tiba, bumi bergetar hebat, seolah alam turut merespons ritual Mbah Wiryo. Petir menggelegar, suaranya lebih dahsyat dari sebelumnya. Asap tipis mulai keluar dari makam Kanti yang berlumpur. Asap itu perlahan-lahan membentuk sosok samar, lalu semakin jelas. Sosok itu adalah hantu wanita muda, dengan rambut panjang terurai dan pakaian putih yang lusuh. Pakaian yang sama dengan gaun yang dikenakan Kanti saat ia dikubur oleh Ardi. Mbah Wiryo tersenyum getir. Air matanya bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Ia tahu putrinya kini kembali. Dendam atas kematiannya yang tak wajar akan segera terbalas. Mbah Wiryo mengacungkan kerisnya ke langit, seolah memberi isyarat kepada Kanti untuk memulai pembalasan. Malam itu, di tengah hutan yang gelap, dendam lama telah bangkit dan siap untuk merenggut nyawa. Keesokan harinya, seluruh kampung dipenuhi kegembiraan yang meluap-luap. Hari itu adalah hari pernikahan Ardi dan pasangannya, Siti, seorang gadis cantik dari desa seberang. Rumah Ardi telah didekorasi dengan janur kuning dan berbagai hiasan. Suara tawa dan musik mengalun menyambut para tamu yang datang. Bau masakan lezat memenuhi udara, bercampur dengan aroma bunga melati yang harum. Anak-anak berlarian riang di halaman, para ibu-ibu sibuk menata hidangan, sementara para bapak-bapak bersiap menyambut kedatangan rombongan mempelai wanita. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang gadis kecil bernama Sari melihat sesuatu yang aneh. Ia sedang bermain petak umpet di dekat rumah Ardi saat matanya menangkap sesosok bayangan putih di balik jendela kamar Ardi. Bayangan itu samar, terlihat seperti seorang wanita dengan rambut panjang terurai. Jantung Sari berdebar kencang. Ia mencoba menggosok matanya, tetapi saat ia membuka mata kembali, bayangan itu perlahan menghilang, seolah ditelan udara. Sari yang ketakutan bergegas berlari ke ibunya dan menceritakan apa yang ia lihat. Ibunya hanya tersenyum dan berkata, "Ah, mungkin itu hanya matamu yang lelah. Jangan takut, nak.
Hari ini hari bahagia, Sari tidak yakin. Ia merasa firasat buruk. Malam harinya, saat bulan purnama bersinar penuh dan terang, keanehan dimulai. Tepat setelah Ardi mengucapkan ijab kabul, listrik di seluruh kampung mendadak padam. Seketika, hiruk-pikuk suasana berubah menjadi keheningan yang mencekam. Hanya ada suara rintik hujan dan gemuruh petir yang kembali terdengar. Wajah-wajah para tamu terlihat tegang, saling berbisik, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Dari kegelapan, terdengar suara nyanyian sedih yang sangat merdu, seolah berasal dari dunia lain. Nyanyian itu berasal dari arah sumur di dekat rumah Ardi, membuat bulu kuduk semua orang meremang. Beberapa warga yang berani mencoba menyalakan obor, namun obor itu terus padam, seolah ada angin yang tak terlihat meniupnya. Suara nyanyian itu semakin keras. Liriknya menceritakan tentang cinta yang dikhianati dan dendam yang tak terbalas. Para warga merasa merinding. Tidak ada yang berani mendekati sumur. Mereka hanya bisa berkerumun di rumah Ardi dengan ketakutan. Mereka tahu, malam itu bukan malam biasa. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Siti, calon mempelai wanita, hanya terdiam, wajahnya pucat pasi. Matanya menatap kosong ke arah kegelapan. Ia tidak tahu mengapa. Tapi, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan semua ini. Ia tidak tahu bahwa ia akan menjadi bagian dari tragedi yang mengerikan. Saat listrik kembali menyala, kegembiraan yang sempat padam berubah menjadi teriakan ngeri. Para warga dikejutkan dengan pemandangan mengerikan. Hiasan janur kuning di depan rumah Ardi kini terlihat layu dan robek-robek. Bukannya wangi melati, aroma anyir darah tercium kuat. Di halaman depan, ada sebuah boneka pengantin dari jerami yang kepalanya terpenggal. Darah menetes dari lehernya, membasahi tanah yang sudah berlumpur. Darah itu segar, seolah-olah baru saja diteteskan. Teriakan ketakutan menyebar, membuat para tamu panik dan berhamburan. Namun itu hanya permulaan. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara tawa melengking yang mengerikan. Suara itu bukan suara manusia, melainkan suara Kanti yang menggema, membuat bulu kuduk semua orang merinding. Pintu rumah Ardi terbuka perlahan. Di ambang pintu, Siti terlihat berdiri dengan wajah pucat, matanya kosong dan tatapannya penuh kebencian. Gaun pengantin yang dikenakannya sobek dan kotor. Rambutnya berantakan, seolah-olah habis ditarik dan diacak-acak. Ia tidak terlihat seperti Siti yang cantik dan anggun, melainkan seperti boneka tak bernyawa yang dikendalikan oleh sesuatu yang jahat. "Kenapa kamu kabur dariku, Ardi?" Suara Kanti terdengar dari mulut Siti, menggelegar memenuhi ruangan. "Kamu bilang akan menikahiku? Kenapa kamu malah menikahi perempuan lain? Kamu sudah janji." Para warga yang menyaksikan itu berteriak ketakutan saat Siti, yang dirasuki oleh arwah Kanti, mulai mengamuk. Ia melempar perabotan, memecahkan piring, dan merusak semua dekorasi pernikahan yang telah disiapkan dengan susah payah. Ardi mencoba lari, namun Kanti menghentikan langkahnya, mencengkeramnya dengan kuat. Dengan gaun pengantin yang kotor dan rambut yang berantakan, Siti yang kini dirasuki oleh Kanti mulai menyeret Ardi ke arah hutan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Setiap orang yang mencoba mendekat akan terlempar atau jatuh. Kekuatan Kanti begitu dahsyat. Dengan mata yang memancarkan api dendam, ia menyeret Ardi yang kini tak berdaya dan hanya bisa pasrah melewati jalanan berlumpur. Para warga hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan dan tak berani membantu. Mereka hanya bisa mengikuti dari kejauhan, berdoa agar Ardi selamat dari amukan arwah Kanti yang begitu buas. Malam itu bukan hanya pernikahan yang hancur, tetapi juga sebuah nyawa yang akan melayang. Para warga mengikuti Siti dan Ardi yang terseret ke dalam hutan yang gelap dan basah. Di tengah hutan, di bawah pohon beringin tua yang terlihat menyeramkan, terlihat sebuah makam yang tanahnya masih basah. Makam itu adalah tempat di mana jasad Kanti dikuburkan. Siti melepaskan cengkeramannya dari Ardi, lalu mengambil sebatang kayu runcing yang tergeletak di tanah. Ardi yang kini tak berdaya dan kaku, hanya bisa menatap ngeri pada Siti
yang dirasuki oleh Kanti. Wajah Siti yang pucat dan matanya yang kosong kini menatapnya dengan penuh kebencian. "Aku akan mengembalikan sakit hatiku padamu, Ardi," bisik Kanti melalui Siti. Suaranya menusuk sanubari. "Kamu akan mati di tempat ini, sama seperti aku." Kanti tidak hanya berteriak, ia juga mengejek. "Kamu pikir kamu bisa lari, Ardi? Kamu pikir kamu bisa menikah dan bahagia, sementara aku membusuk di sini? Tidak, itu tidak akan terjadi." Dengan gaun pengantin yang kotor dan rambut yang berantakan, Siti mengangkat kayu runcing itu tinggi-tinggi. Ardi tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap Siti yang kini terlihat seperti Kanti, dengan tatapan penuh kebencian. Dengan satu gerakan cepat, Siti menikam Ardi dengan kayu runcing itu tepat di jantung. Ardi tersentak, matanya melotot, dan ia mengeluarkan suara napas terakhir yang bergetar. Kanti menatap Ardi dengan tatapan puas. Ardi ambruk, tergeletak di samping makam Kanti. "Dendam ini sudah terbalas, anakku," bisik Mbah Wiryo dari balik pohon. Ia tersenyum puas melihat putrinya berhasil membalaskan dendamnya. Siti tersadar dari kerasukannya. Ia menjerit melihat tangannya yang berlumuran darah. Ia menatap Mbah Wiryo yang tersenyum jahat, lalu ia menatap jasad Ardi. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Siti berteriak dan menangis. Ia tidak menyangka malam bahagianya akan berubah menjadi tragedi yang mengerikan. Ia akan hidup selamanya dengan kenangan tragis dan dihantui oleh arwah Kanti.